Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang liburan di Garut. Ini adalah sambungan dari video sebelumnya di part 3. Sekarang adalah part 4 nya. Buat yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Di video ini tanggal 25 Desember 2019 adalah hari ke-6 saya liburan di Garut. Saya dan keluarga datang ke tempat wisata sumber alam, yaitu di daerah Cipanas, Garut. Di sini kita berenang air hangat. Air hangatnya itu berasal dari pegunungan yang sudah meletus, tepatnya sumber air panas dari Gunung Guntur. Kota Garut dan sekitarnya yang bersuhu udara dingin dan sejuk mempunyai tempat wisata pemandian air panas. Ada juga tempat pemandian air panas yang nama tempatnya itu Darajat Pas, letaknya sekitar 20 km dari Garut kota. Kali ini saya memilih Cipanas karena letaknya lebih dekat dari tempat saya di daerah Wanaraja. Di daerah Tarogong ini, tepatnya di Cipanas Tarogong ini, ada beberapa tempat selain sumber alam, yaitu ada Sabda Alam, Tirta Gangga, Danau Darisa, dan masih banyak lainnya. Ada banyak resort, hotel, atau penginapan, karena untuk wisatawan yang datang dari luar kota. Untuk masuk ke tempat ini, tiketnya sekitar Rp40.000, tentunya hari biasa dan hari libur harganya berbeda. Di kota Garut ini, banyak sekali tempat-tempat wisata, seperti wisata Sampiren, wisata Darajat Pas, Cipanas Tarogong Garut, kebun bunga mawar, dan masih banyak lagi. Dan setiap saya liburan ke Garut, saya mendatangi beberapa tempat wisata. Serunya melihat mama saya, adik saya, dan keponakan-ponakan saya berenang, saya juga tergoda untuk ikut mencoba berenang di air panas ini. Di bagian sebelah kiri ini, kedalamannya sekitar 3 meter, dan di tengah sekitar 2 meter, dan yang paling ujung sebelah kanan yaitu 1 meter. Senangnya bisa ikut berenang, tapi sayang banget suami saya nggak mau ikut berenang. Gak terasa waktu udah siang dan sekarang saya harus sholat duhur dulu. Setelah capek berenang juga biasanya lapar dan kita akan mencari makan siang. Kami memilih restoran khas Sunda di dekat alun-alun Garut. Selamat datang, silakan. Kami memilih makan di warung nasi Ampera. Di sini menu makanannya banyak sekali, lengkap. Pelayanannya sangat baik dan orangnya juga ramah-ramah. Di sini untuk lauk kita bisa memilih dan akan dimasak dulu. Ini baru setengah matang ya, kayak ayam itu baru diungkep gitu. Jadi kalau kita milih tinggal digoreng. Dan untuk sambal ada 4 macam, sambalnya tuh gratis. Lalapan juga gratis, kita bisa milih apa aja dan kita bisa ngambil sepuasnya, itu di sini gratis, tidak dihitung. Yang dihitung hanya lauknya aja. Restoran ini banyak sekali cabangnya. Namanya Ampera, ada di Bandung, ada di Garut, ada di Bogor, ada di seluruh Jawa Barat. Makanan khas Sunda yang sangat enak, yang bikin saya kangen karena saya 17 tahun gak tinggal di Garut lagi. Jadi setiap saya pulang ke Garut, saya hunting wisata kuliner Garut. Selain jajanan yang enak, makanan seperti ini juga yang bikin saya kangen karena ada beberapa menu makanan yang gak ada di Sangatta, Kalimantan Timur, tempat saya tinggal. Setelah selesai makan siang, kami pun memilih untuk jalan-jalan lagi membeli oleh-oleh, kemudian langsung pulang ke rumah karena kelihatannya ponakan-ponakan saya juga udah kelelahan ya. Dari pagi kita berangkat berenang, kemudian makan, jalan-jalan, dan saya lihat mereka udah pada tidur pulas gitu di mobil. Kasiannya, sampai rumah kita istirahat, dan besoknya saya akan jalan-jalan lagi bersama mama dan kakak-kakak saya, tapi saya sendiri yang nyetir. Suami saya nggak mau ikut karena dia lebih memilih bersepeda ke Gunung Talaga Bodas. Hari ini saya mengajak mama saya dan kakak saya untuk jalan-jalan, membeli saya oleh-oleh untuk pulang ke Sangatta, dan saya juga mengajak mama saya ke toko bunga anggrek. Sekarang kita lagi di toko tanaman. Untuk jenis anggrek bulan seperti ini harganya Rp200.000. Mama membeli 20 pot tanah liat untuk anggrek karena udah banyak anggrek juga di rumah yang saya kirim dari Sangatta dan sebagian dari PT Karya Geraha Flora yang dikirim dari Jakarta. Di sini saya lihat tidak terlalu banyak tanaman anggrek, yang saya lihat hanya tanaman-tanaman hias berupa daun seperti bigonia, kaktus, dan yang lainnya. Toko tanaman hias ini terletak di Bundaran Kerkop, Garut. Karena sedang hujan, kami pun gak bisa berlama-lama di sini. Kami menuju tempat lain mencari makan siang, dan saya pun memilih rumah makan khas Sunda, yaitu rumah makan Cibiuk.
Setelah makan siang, kami pun berbelanja, membeli oleh-oleh untuk pulang ke Sangatta, membeli souvenir atau pernak-pernik khas Garut untuk saya bagikan ke teman-teman saya yang ada di Sangatta, membeli oleh-oleh cemilan khas Garut seperti dodol Garut dan yang lainnya juga. Saya tuh seneng banget bisa jalan-jalan seperti ini karena itu jarang sekali saya pulang, mungkin sekitar setahun 2 tahun sekali ke Garut. Kalau ke Surabaya mungkin sekitar 6 bulan sekali. Apalagi sekarang masa corona ini kita nggak bisa pulang kemana-mana, kita diam di rumah aja, nggak bisa liburan. Makanya saya bikin video ini Desember 2019 dan baru saya upload Juni ini karena masih banyak video kenangan saya waktu di Garut yang belum saya upload karena keasikan liburan, dan sampai di Sangatta saya sudah sibuk sama kegiatan di Sangatta. Keesokan harinya kami nggak kemana-mana, hanya di rumah aja menikmati pemandangan di belakang rumah. Ada sawah, ada kebun, ada kolam, dan tempat ini dulu tuh luas banget, ada 5 hektar sawah dan pemandangannya itu gunung beser. Tapi sekarang gunungnya tuh udah nggak kelihatan lagi karena sawah-sawah di belakang rumah saya sekarang berubah menjadi perumahan. Tanah, kolam, dan sawah yang saya beli di sini sengaja tidak dibuat perumahan juga. Saya biarkan seperti ini biar alamnya tuh kelihatan asri. Saya kalau pulang ke Garut bisa mengenang masa-masa kecil saya main di sawah, main di kolam. Berbeda dengan anak-anak saya yang sekarang hanya di rumah aja main gadget. Beda dengan masa lalu saya yang hidupnya di desa, dan di sini tuh saya sangat bahagia bisa bermain, bisa melihat petani di belakang menanam padi. Dan sekarang tuh banyak yang berubah, sawah-sawah banyak yang menjadi perumahan, dan saya tuh sangat kehilangan pemandangan seperti ini. Berbeda dengan saya waktu kecil. 21 tahun saya tinggal di Garut, dan di sini adalah tempat yang sangat indah dan tidak akan pernah saya lupakan. Garut, tanah kelahiran saya. Di sini sangat subur karena dikelilingi oleh gunung-gunung. Di sini udaranya sejuk. Menanam apapun di sini tumbuh. Biasanya petani-petani di sini selain menanam padi, menanam hortikultura juga. Ada jagung, ada sayuran, buah-buahan. Di sini sangat melimpah. Apalagi di daerah Malabong tuh banyak di sana ditanam stroberi. Apalagi yang di dataran agak tinggi seperti di daerah Talaga Bodas itu bisa nanam kentang, wortel, kol, dan macam-macam sayuran yang bisa dikirim keluar kota juga. Waktu kecil pemandangan saya di belakang rumah melihat petani berkebun terbawa sampai sekarang. Hobi saya berkebun meskipun saya tinggal di Sangatta. Daerahnya dataran rendah di dekat pantai akuatik. Di sini tanahnya nggak sesubur di Garut, tapi saya tetap mencoba berkebun seperti kebun bunga. Soalnya kalau nanam buah kan di Sangatta nggak bisa karena di sini tuh banyak orang utan, jadinya nggak bisa deh nanam-nanam buah-buahan, itu pasti dipanen sama orang utan. Jadi saya nanamnya bunga aja seperti anggrek dan tanaman hias lainnya. Lihat pemandangan di belakang rumah ini kadang jadi sedih karena ini adalah hari terakhir saya liburan di Garut. Habis Jumatan, saya dan keluarga akan menuju ke Bekasi ke rumah adik saya. Tapi sebelumnya akan ada tamu, teman suami saya dari Jakarta. Saya lihat papa saya memanen kelapa muda untuk dihidangkan kepada tamu yang datang dari Jakarta. Abah panen kelapa muda, main ke sawah. Kita juga orang kampung juga. Kalau saya makan kecil di kampung, gede di hutan. Sekarang ini Mbak Wendy dapat jadi artis YouTube. Kenapa? Oh, itu cuma iseng-iseng aja. Ini apa? Istriku ini penggemar. Ah, ya Allah, kirain nggak ada yang nonton. Oh gitu. Soalnya kadang yang udah capek-capek ngedit nggak ada yang nonton, tapi yang aku main di kebun sambil ngomong sendiri saya upload banyak yang nonton. Aneh ya. Ternyata enggak mbak, kalau yang di kebun tuh nggak diedit sama sekali. Mungkin lebih banyak yang suka tanaman ya daripada yang apa namanya tentang jalan-jalan atau apa, lebih suka. Soalnya kan kalau masak-masak atau jalan-jalan itu udah banyak yang sama kan. Jadi kalau yang tanaman jarang, jadi orang nyarinya yang tentang tanaman mungkin gitu. Ini belakang biar bisa duduk. Saya mah dulu kalau mau bikin bubur kacang atau apa gitu yang bikin kolam, kelapanya metik dulu, marut dulu, baru deh jadi.
penuh perjuangan. Satu-satu dari pohon yang berbeda. Beda jenis ini berarti ya apanya? Rasanya juga beda, ada kayak ada soda-sodanya gitu, ada yang manis. Ini pasangan romantis banget ya makan kelapa. Enggak, ini tadi udah mau masuk ke dalam nggak jadi semuanya. Ada. Mas kenang-kenang ya lah. Jangan, nanti takut kenapa-napa. bukan ahlinya kan. Senangnya ada Mbak Yuwinda dan Mas Agung yang main ke Garut, padahal Mas Agung itu teman kerja di Sangatta. Sekarang Mas Agung di Banjarmasin, Mas tetap di Sangatta dan ketemu di sini. Mbak Yuwinda dan Cia putrinya saya ajak ke lantai 2 rumah mama saya. Di sini kita bisa lihat pemandangan dan di sini juga ada beberapa kandang merpati yang dipelihara oleh Kahfi, anak kakak saya. Sekali datang ramai banget ya Pak ya. Iya. Sekali Pas datang, pulang sekali- sepi lagi. Iya, sekali pulang sepi. Yang berdua lagi. Kalau gitu kita nggak sewa hotel ya, Daya. Kalau tahu gini. Lain kali nggak usah sewa Udah hotel. aja di sini tidurnya. Nggak ada yang ganggu kok di sini. Selain kelapa muda, papa saya juga metik banyak mangga dan mangga-mangga ini akan dibuat oleh-oleh, dibawa pulang ke Jakarta oleh Mbak Yuwinda dan Mas Agung. Kak Jia, nanti kapan-kapan main lagi ya. Senang nggak di sini? Setelah ini, kami dari Garut akan menuju ke Bekasi ke rumah adik Yuliana, adik saya, dan kemudian ke Surabaya ke rumah ibu mertua saya. Gak terasa udah 10 hari liburan di Garut dan saatnya berpamitan pada mama dan papa. Rasanya sedih banget karena masih betah di Garut, tapi kami harus pulang. Saya selalu mendoakan semoga mama papa saya selalu sehat dan bahagia, bisa ketemu lagi di Garut lagi, atau mama papa bisa main ke Sangatta, Kalimantan Timur, tempat tinggal saya. Nangis Abah. Assalamualaikum. Wah, ini Cimanuk ya? Jagoan ini. Terus di Jalan Raya Lewigong sejauh 6 km. Suruh ke kanan kan? Itu sih, Mak. Jauh di itu kamar di sini nih. Ini adalah perjalanan menuju ke Bekasi dan kami sekarang baru sampai di daerah Lingkar Nagreg. Ini tuh adalah bukit yang dibelah dan dibuat jalan untuk menghindari kemacetan di tempat ini. Indahnya pemandangan alam kota Bandung. Di sini saya sangat menikmati perjalanan, banyak pemandangan yang sangat indah dan saya tidak akan pernah melupakan liburan 10 hari di Garut ini. Saya sangat senang dan semoga yang nonton video saya juga bisa ikut senang. Di video sebelumnya di part 1, 2, dan 3 dan ini yang part 4 sebenarnya masih ada satu lagi liburan saya di Surabaya dan Sidoarjo dan kemudian perjalanan saya menuju lagi ke Sangatta. Sebenarnya ini perjalanan panjang ya, selama 23 hari saya liburan di Desember 2019 lalu ini. Dari Sangatta saya membawa mobil ke Balikpapan, kemudian dinaikin kapal sampai ke Surabaya, dari Surabaya saya ke Sidoarjo, kemudian ke Garut, dan 10 hari di Garut saya ke Bekasi, kemudian kembali lagi ke Surabaya. Untuk video liburan di Surabaya akan saya buat terpisah di part 5, soalnya kalau 23 hari liburan dijadikan satu videonya panjang sekali. Sekarang saya sudah sampai di Bekasi di rumahnya De Yuliana, tapi kami nggak bisa lama di sini karena saya juga harus siap-siap berangkat ke Surabaya. Dan terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di vlog berikutnya tentang vlog liburan saya di Surabaya. Terima kasih sudah nonton video-video saya yang isinya tuh campur-campur. Di channel saya ini ada channel masak, ada berkebun bunga anggrek, tanaman hias lainnya, ada jalan-jalan, ada ngobrolin yang lainnya, pokoknya campur-campur. Pokoknya terima kasih untuk semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.